Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita bahas untuk critical review yang berikutnya. Itu berjudul, jurnalnya adalah Financial Decision Making Behaviors of Ethnic Tibetan Household Based on Mental Accounting. Nah, jurnal ini itu merupakan salah satu jurnal dari Springer dan itu dari Financial Innovation. Nah, jurnal ini itu diterbitkan tahun 2023 dengan penelitinya itu adalah Dungang Zhang dan Krishna, itu yang berasal dari Sichuan Agriculture University, Sichuan, China, dan kemudian Yan Liu itu dari Economic Research Service, Kansas City, Missouri, USA, dan kemudian Liu Yi and Yeting He dari Renmin University, Beijing, China. Latar belakang dari jurnal ini itu adalah sektor keuangan pedesaan yang kuat diperlukan untuk mengentaskan kemiskinan di negara-negara berkembang. Namun, karena lokasinya yang tersebar, kurangnya agunan, jumlah pinjaman yang kecil, dan biaya transaksi yang tinggi, banyak lembaga keuangan formal yang enggan merambah ke daerah pedesaan. Oleh karena itu, terdapat banyak permintaan kredit yang belum terpenuhi di daerah pedesaan di banyak negara berkembang. Nah, untuk penelitian ini itu merupakan etnis Tibet yang terdapat di Tiongkok. Kenapa ini dipakai? Karena orang Tibet adalah kelompok etnis miskin dengan karakteristik agama dan budaya yang berbeda. Terlepas dari kenyataan bahwa pemerintah Tiongkok telah menyediakan dana untuk mendukung pengembangan usaha pedesaan di daerah-daerah yang dihuni oleh etnis minoritas. Rumah tangga etnis Tibet mempunyai kondisi budaya dan ekonomi yang unik karena kerapuhan geografis, marginalitas ekonomi, dan kompleksitas lingkungan sosial. Masyarakat Tibet umumnya percaya pada agama dan ajaran Buddha yang berdampak pada emosi, psikologis, dan nilai-nilai inti mereka. Faktor pengambilan keputusan yang bersifat emosional mempengaruhi proses pengambilan keputusan rumah tangga etnis Tibet. Rumah tangga etnis Tibet mempraktikkan akuntansi mental untuk berbagai tujuan, misalnya makanan, pakaian, dan hiburan. Adapun tujuan dari penelitian ini itu adalah mempelajari bagaimana mental accounting mempengaruhi kemampuan rumah tangga etnis Tibet untuk berpartisipasi dalam membangun perilaku keuangan yang tangguh. Sebagian besar penelitian sebelumnya di Tiongkok meneliti perilaku keuangan rumah tangga etnis Tibet tidak terlalu memperhatikan variabel mental accounting yang mudah dipengaruhi oleh praktik budaya etnis Tibet. Untuk metode penelitian itu menggunakan 3 model, model probit, kemudian model probit terurut, dan kemudian model logit urutan peringkat. Untuk model probit itu mengambil faktor-faktor yang mempengaruhi peminjaman dari formal atau informal. Kemudian untuk model probit terurut itu adalah diambil dari jumlah sumber pinjaman rumah tangga etnis Tibet. Dan untuk yang ketiga itu adalah model logit urutan peringkat, itu mengurutkan urutan pembayaran kembali berbagai pinjaman seperti pinjaman anti kemiskinan pemerintah, kemudian pinjaman bank, pinjaman dari teman dan kerabat, dan pinjaman dari kuil. Urutan prioritas pembayaran dinyatakan sebagai yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat sesuai dengan angka 1 hingga 4. Sekarang kita akan melihat tentang objek penelitian. Jadi objek penelitian ini itu survei langsung terhadap
480 rumah tangga etnis yang dipilih secara acak di 4 provinsi di pedesaan Tiongkok. Apa itu 4 provinsi Tiongkoknya? Itu adalah Provinsi Sichuan, Qianhai, Yunnan, dan Gansu. Untuk hasil penelitian dari jurnal ini itu memberikan satu inovasi baru, itu adalah bagaimana perilaku pendanaan rumah tangga etnis Tibet melalui kacamata mental accounting. Dari sini kita bisa memiliki beberapa implikasi utama. Pertama, organisasi keuangan informal sangat penting bagi rumah tangga etnis. Namun dengan adanya manfaat yang diperoleh dari pinjaman bank, rumah tangga pendatang menjadi lebih bersedia untuk meminjam dari lembaga keuangan formal. Sebelumnya, pinjaman kuil merupakan sumber pembiayaan pilihan. Namun seiring dengan modernisasi Tibet, pinjaman bank menjadi lebih diutamakan karena kemudahannya dan manfaat keuntungan yang lebih besar. Yang kedua, alih-alih berinvestasi pada usaha yang produktif dan menguntungkan rumah tangga etnis meminjam dari bank untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Mereka terutama menggunakan pinjaman ini untuk praktik pertanian subsisten yang lazim mereka lakukan. Dan yang ketiga, ikatan sosial yang kuat dan keyakinan agama memainkan peranan penting dalam kehidupan rumah tangga etnis Tibet. Keuntungan akuntansi secara efektif mencegah mereka gagal membayar pinjaman informal dan kuil dengan membebani perilaku pembayaran mereka. Pendekatan mental accounting mempengaruhi perilaku pembayaran kembali, namun gagal bayar masih dapat terjadi ketika pinjaman bank dan subsidi pemerintah digabungkan. Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Misalnya, kami tidak dapat melakukan analisis ekonometrik terhadap penggunaan dana pinjaman karena kurangnya data, dan kami belum mengatasi masalah endogenitas. Temuan kami harus dianggap sebagai korelasi, bukan sebab akibat. Meskipun menggunakan pengambilan sampel acak bertingkat untuk meningkatkan keterwakilan penelitian, meningkatkan ukuran sampel dapat memberikan hasil yang lebih baik. Keterbatasan ini membuka kemungkinan untuk penelitian di masa depan seperti mengeksplorasi penggunaan mental accounting dalam pengelolaan keuangan keluarga. Baik, yang terakhir kita coba lihat untuk kesimpulan penelitian. Temuan ini menunjukkan bahwa mental accounting memainkan peranan penting dalam proses pengambilan keputusan keuangan rumah tangga etnis Tibet. Selain itu, di sini dalam jurnal ini ditemukan bahwa sumber kredit informal sangat terkait dengan keputusan keuangan rumah tangga etnis Tibet. Mayoritas pinjaman dari lembaga keuangan formal digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dibandingkan untuk membeli barang-barang produktif. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa hubungan sosial yang kuat dan keyakinan agama mencegah rumah tangga dari gagal bayar, dan bahwa pinjaman dari sumber keuangan formal mendapat prioritas pembayaran kembali. Etnis Tiongkok akan mendapat manfaat dari mendorong keuangan inklusif dan mendorong penerapan praktik pertanian yang lebih baik untuk mendukung kesejahteraan kelompok etnis minoritas dan komunitas minoritas lainnya. Demikian tadi telah kita review jurnal dari etnis Tibet. Semoga ini bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Apapun kekurangannya, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.